warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 23111325 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Askia Padang. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas materi tentang menyimak. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian menyimak. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi yang disampaikan oleh orang lain. Yang kedua adalah tujuan menyimak. Tujuan menyimak adalah untuk memahami informasi, mendapatkan pesan penting, dan merespon dengan tepat sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang ketiga ada tahap-tahap menyimak. Tahap menyimak ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tahap mendengar. Tahap mendengar ini adalah menangkap suara atau pesan secara fisik. Yang kedua ada tahap memahami, yaitu menafsirkan makna dari pesan yang didapatkan atau pesan yang didengar. Yang ketiga ada tahap menginterpretasi, yaitu menilai dan menghubungkan pesan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat ada tahap mengevaluasi, yaitu menilai kebenaran atau relevansi pesan tersebut. Yang kelima ada tahap menanggapi, yaitu memberikan respon atau reaksi sesuai dengan pemahaman kita sendiri. Yang keempat ada jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak secara umum terbagi menjadi 2, yaitu jenis menyimak intensif dan menyimak ekstensif. Kedua jenis ini sangat terlihat perbedaannya. Perbedaan itu tampak dalam melakukan kegiatan cara menyimak, di mana menyimak intensif ini lebih menekankan kemampuan memahami bahan simakan. Contohnya, dalam menyimak pelajaran di sekolah, guru biasanya menuntut siswanya agar memahami apa yang dijelaskannya. Selanjutnya, untuk mengetahui daya serap siswa, guru biasanya memberikan pertanyaan. Sedangkan menyimak intensif lebih banyak dilakukan oleh masyarakat umum seperti orang tua dan anak-anaknya yang menyimak acara di TV, radio, dan lain sebagainya. Kelima ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Faktor ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini meliputi emosi seperti stres, cemas, atau prasangka dapat mengganggu fokus dalam menyimak. Yang kedua ada faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi kelelahan, sakit, atau gangguan pendengaran, mengurangi kemampuan menyimak efektif. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi seperti kebisingan, suhu tidak nyaman, atau kondisi fisik ruang dapat mengganggu perhatian pendengar. Yang keempat ada faktor jenis kelamin. Perbedaan cara komunikasi antara pria dan wanita dapat mempengaruhi efektivitas menyimak. Yang keenam ada strategi menyimak untuk anak SD. Yang pertama ada simak ulang ucap. Siswa mendengarkan informasi lalu mengulangnya secara lisan. Contohnya, guru membacakan cerita pendek, kemudian meminta siswa untuk menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Yang kedua ada simak kerjakan. Siswa mendengarkan instruksi lalu mengerjakan tugas berdasarkan apa yang didengar. Contohnya, guru memberikan instruksi lisan untuk menggambar rumah dan siswa mengikuti instruksi tersebut. Yang ketiga ada simak terka. Siswa menyimak informasi dan mencoba menebak hasil akhir atau kelanjutannya. Contohnya, guru membacakan bagian awal cerita dan berhenti. Lalu siswa diminta menebak bagaimana akhir cerita tersebut. Yang keempat ada simak tulis. Siswa menyimak informasi kemudian menuliskannya kembali dalam bentuk catatan. Contohnya,
Siswa mendengarkan ceramah singkat guru tentang siklus air, kemudian mencatat poin-poin penting yang mereka dengar. Yang kelima ada bisik berantai. Siswa berbaris dan secara bergantian membisikkan pesan dari satu siswa ke siswa lainnya. Contohnya, guru memberikan kalimat kepada siswa pertama yang kemudian dibisikkan hingga siswa terakhir. Lalu, membandingkan pesan awal dan akhir. Yang keenam ada identifikasi kalimat topik, di mana siswa diminta untuk mengidentifikasi kalimat utama dalam informasi yang disimak. Contohnya, setelah mendengarkan paragraf yang disampaikan oleh guru, siswa diminta untuk menentukan kalimat mana yang menjadi topik atau pokok paragraf. Yang ketujuh ada identifikasi kalimat kunci. Siswa diminta mendengarkan teks dan diminta untuk mengidentifikasi kata kunci penting dari teks tersebut. Contohnya, guru membacakan sebuah teks tentang cuaca dan siswa diminta untuk mencatat kata-kata penting dari teks tersebut. Yang kedelapan ada menjawab pertanyaan. Siswa mendengarkan informasi kemudian menjawab pertanyaan terkait berdasarkan pemahaman mereka. Contohnya, guru membacakan dongeng lalu siswa menjawab pertanyaan tersebut mengenai karakter dan alur cerita. Yang kesembilan ada menyelesaikan cerita. Siswa diminta untuk menyelesaikan cerita yang didengarkan dengan memberikan tambahan berdasarkan imajinasi mereka. Contohnya, guru membacakan cerita yang belum selesai dan meminta siswa untuk melanjutkan cerita tersebut. Yang ke-10 ada merangkum. Contohnya, setelah mendengarkan presentasi, siswa diminta untuk membuat ringkasan pendek tentang topik yang dibahas. Dan yang terakhir ada parafrase. Misalnya, siswa diminta untuk menyimak informasi dan kemudian mengungkapkan kembali dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Contohnya, guru menjelaskan tentang daur hidup kupu-kupu dan siswa menceritakan ulang dengan gaya bahasa mereka sendiri.